Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Dan silahkan ketua kelas siapkan untuk kita baca doa sama-sama. Ya, Kak. Baca doa mulai. Hari ini sudah siap belajar? Bajunya sudah rapi? Buku PAI ada di bawah? Mana dia? Ada buku PAI-nya? Ada. Oke. Kemudian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Sudah siap untuk belajar? Oke. Minggu kemarin, Ibu sudah memberitahu kamu semua. Hari ini kita mau membahas tentang apa? Menyambut usia balik. Kira-kira ada yang tahu nggak balik itu apa sih? Masa pertumbuhan, kedewasaan. Kalau misalnya Ibu bilang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kira-kira apa dia? Haid. Mimpi basah. Kemudian kalau tanda-tanda balik secara biologi, tumbuh jakun bagi laki. Terus ada lagi. Kalau buat perempuan apa? Pinggulnya membesar. Oke. Terus ada lagi, mau yang berpendapat kalau kita sudah balik, kewajiban kita itu apa saja? Sholat. Kemudian menutup aurat. Terus menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu berarti hukumnya apa? Wajib. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak ibu semuanya memahami apa saja tanda-tanda balik secara ilmu fikih. Yang kedua, tanda balik secara ilmu biologi. Yang ketiga, kewajiban setelah usia balik. Terus, metode yang akan kita pakai ada diskusi, tanya jawab, kemudian cut short, sama satu lagi ceramah. Kalau strategi pembelajarannya PBL, Problem Based Learning, di mana anak-anak ibu nanti memecahkan suatu masalah yang akan kita kaji setelah ini. Oke, sekarang ibu mau putarkan video. Kelihatan? Oke, silahkan diperhatikan videonya. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang. Ibu akan bagikan kartu. Tolong disusun sama anak ibu kartu ini sesuai dengan judulnya. Ibu mau bagi Ananda ke dalam 3 kelompok, yang mana nanti kelompok ini akan saling berdiskusi, bekerja sama memecahkan permasalahan yang akan ibu kasih nanti. Metode yang kita pakai tadi apa? Cut short. Sebelumnya ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1, Kansa, Kinaya, dan juga Aska di sebelah kanan ibu. Yang kelompok tengah, Tasya, Zebran, dan Fitra. Yang ketiga, Maisha, Dava, dan Hanum di sebelah kiri ibu. Ini untuk kelompoknya Kansa, ini untuk kelompoknya Zebran. Dari judul ini, tolong dikelompokkan mana saja yang tanda balik menurut ilmu fikih, mana saja yang menurut ilmu biologi, dan kewajiban apa saja yang harus kita tunaikan setelah balik. Paham? Paham. Kelompoknya Kansa mengerti? Kelompoknya Zebran? Dava? Mengerti? Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Nanti satu orang kelompok presentasi ke depan. Silakan dikelompokkan. Kelompoknya Zebran sudah? Sudah. Ini ini kemana ini? Kelompoknya Kansa, silakan. Siapa perwakilannya? Aska, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska.
Savinio, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama ada tanda balik menurut ilmu fikih di kelompok Bahasa dan haid. Oke. Tanda balik menurut ilmu biologi. Tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Terus Pertumbuhan badan cepat. setelah itu Nafsu makan meningkat. Dan berotot dan kekar. Suara membesar. Tumbuh jakun. Pintu membesar. Kewajiban setelah usia balik. Untuk ilmu dan menutup aurat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompoknya Zebran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra dan saya akan mengajarkan hasil diskusi kami. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, mimpi basah dan haid. Kewajiban setelah usia balik. Setelah usia balik menuntut ilmu, menutup aurat dan salat fardu. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tumbuh jakun, tumbuh membesar, berotot dan kekar. Pertumbuhan badan cepat, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak. Makan meningkat, suara membesar. Kelompoknya Dava. Assalamualaikum Di sini. warahmatullahi Maju. wabarakatuh. Wah. Perkenalkan nama saya Aisyah dari kelompok 3 Ya. akan membacakan hasil diskusi tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk pertumbuhan badan cepat, timbul membesar, suara membesar, nafsu makan meningkat, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Ya. Tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. 2. Berotot sampai besar. Terus Kewajiban setelah usia balik. Aurat. iya. Salat fardu. Iya. Menuntut ilmu. Kelompok yang sudah tampil, kelompoknya Kansa tadi udah tampil, tanda balik secara fikih tadi mimpi basah dan juga haid. Sepakat kelompok 2 dan 3? Sepakat. Tanda balik menurut ilmu biologi ada tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Terus apa? Nafsu makan meningkat, pinggul membesar, tumbuh jakun. Terus apa lagi tadi? Pertumbuhan badan cepat. Pola makan bertambah. Suara membesar. Ototnya kekar dan kuat. Dan yang terakhir, kewajiban setelah haid adalah menuntut ilmu, menutup aurat, dan juga sholat fardu. Kira-kira ada yang nggak setuju? Atau ada yang mau mengomentari kelompok 1? Kelompok 2, kelompoknya Tasya, Zebran, dan juga Fitra. Ada yang mau berkomentar nggak? Kira-kira apa kekurangannya yang disampaikan? Kelompok 3 beda. Coba sebutkan lagi kelompok 3. Yaitu yang mau Ibu tanyakan. 3, coba sebutkan. Tanda balik menurut ilmu fikih dulu coba. Haid. Mimpi basah. Pinggul membesar. Tumbuh jakun. Tanda balik menurut ilmu biologi apa kelompok 3? Dari yang sudah disebutkan kelompok 3 mana yang beda? Tapi bukunya sebelumnya Ibu terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 karena sudah berdiskusi dengan temannya dengan baik, berdiskusi dengan sangat tenang dan juga tertib. Dari segi ilmu fikih itu cuma ada 2. Untuk laki-laki mimpi basah. Kalau yang perempuan haid. Kalau sudah mimpi basah, sudah haid, nanti kita diwajibkan untuk mandi wajib. Jadi pertumbuhan orang tuh juga bertahap. Dari yang udah kita bahas tadi, ada salah satunya adalah suara.
Biasanya laki-laki itu soalnya jadi besar. Pertamanya dia nana jadi gitu. Pertamanya A jadi A. Kalau perempuan biasanya lebih cempreng. Perempuan ada jakun? Ada tapi tidak tumbuh. Ada di sini tapi tidak tumbuh seperti laki-laki, tidak menonjol. Ya, kalau laki-laki ada kumis, perempuan itu nggak ada. Kecuali ada beberapa yang tipis banget. Kalau pada laki-laki kan enggak. Kalau ada kumis nggak dicukur, lama-lama kumisnya menutupi mulutnya. Kalau dengan jenggot, perempuan ada tumbuh jenggot? Nggak ada, laki-laki yang punya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini? Walaupun di usia 15 tahun, walaupun dia belum haid bagi perempuan, belum dewasa bagi laki-laki, tetap sudah dikatakan balik. Karena batasnya rentang usianya itu dari 9 sampai 15. Aku belum Bu, udah 9 tahun, tenang. Batasnya sampai 15. Kalau ternyata 15 belum haid, belum dewasa juga, kamu sudah dikategorikan sebagai balik atau dewasa. Kalau orang sudah haid, orang sudah mimpi basah, kalau tidak sholat bagaimana? Dosa. Dosanya kita tanggung. Kita memikul dosa kita sendiri. Kalau puasa Ramadan bagaimana? Sama? Puasa Ramadan sama? Sama. Mau sholat, mau puasa, itu juga sama. Sholat hukumnya wajib bagi yang sudah balik. Kan seperti syaratnya. Syarat apa dia? Syarat wajib sholat. Islam, balik, berakal. Bu, kalau misalnya belum balik, berarti kalau nggak sholat nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus kalau ada anak kecil yang di masjid itu, Bu, ikut-ikutan sholat, gimana pahalanya? Ya, kita tidak usah melihat pahalanya dia. Kan masih anak-anak, belum ada kewajiban. Dan itu sudah menjadi haknya Allah mutlak. Mau bagaimana? Tapi kalau kamu, misalnya Hanum udah 9 tahun, belum haid, kemudian sholatnya ketinggalan, dosa apa tidak? Hanum sudah 9 tahun, tapi belum haid. Kalau dia nggak sholat, dosa apa tidak? Yang bilang dosa siapa? Yang bilang tidak dosa? Jawabannya adalah tidak dosa. Karena apa? Karena belum balik. Kan sudah 9 tahun, Bu. Iya, 9 tahun itu kan belum batas maksimalnya. Batas maksimalnya di usia 15 tahun. Jadi belum bisa dikatakan berdosa. Tapi bagaimana, Bu? Aku kan sudah sholat. Ya latih saja. Memangnya kalau aku nanti sholatnya nungguin sudah balik aja, Bu. Memangnya langsung bisa hafal doa iftitahnya, kabira, walhamdulillahnya, ya kan? Kemudian menutup aurat. Bu, auratnya perempuan tadi katanya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terus kalau kakinya bagaimana? Aurat atau tidak? Aurat atau tidak? Aurat. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi gimana, Bu? Pakai kaos kaki. Kalau kelihatan, Bu, ya berdosa kita. Kita berdosa karena kaki itu aurat, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki nampak pahanya di sini, dia pakai celana segini, nampak pahanya di sini, berarti sudah berdosa. Kenapa? Karena auratnya dari pusar sampai lutut. Ada laki-laki pakai handuk, sarung atau apapun itu di sini letaknya, nampak dari sini ke atas. Dosa dia tidak? Tidak. Tapi kalau perempuan sudah pasti berdosa. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi pembahasan tentang menyambut usia balik. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Menyenangkan apa tidak tadi menyusun kartu-kartunya tadi? Kamu merasa, oh ini harus benar-benar dipikir nih, gitu nggak? Iya. Karena kalau salah sedikit, ya salah konsepnya. Sama seperti kelompok 3 tadi ya. Sama dengan kelompok 3 tadi.
Katanya tumbuh apa tadi yang masuk ilmu fikih? Tumbuh jakun. Masuk ilmu fikih. Bukan masuk ilmu fikih. Oke, kayaknya kita perlu ice breaking dulu. Tepuk 1. Nah, 1 saja. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, tepuk angin. Oh, ternyata masih bisa semua. Tepuk 1-1. Jumlahkan ya. Kalau tepuk 2-2 berarti 4. Tepuk 3-2 berarti 5. Tepuk 2-2 berarti 4. Tepuk 1-3 berarti tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2-2. Oke, ternyata masih ada yang salah. Lanjut sini ya. Kita masuk ke tunggu dulu. Ibu mau tanya, penampilan kelompoknya Kansa tadi menurut kelompok 2 dan 3 bagaimana? Dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilainya? 10. Wah, banyak sekali ya. Berarti sempurna sekali. Iya, karena betul semua. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya Tasya. Untuk kelompoknya Tasya tadi bagaimana penampilan dan juga diskusinya tadi, presentasinya bagaimana? Bagus. 1 sampai 10 berapa? 20. Hah? 10. Kok 20? 1 sampai 10 saja. Kemudian untuk kelompoknya Dava bagaimana kelompoknya Kansa dan juga Tasya? Kurang. Kenapa bisa kurang? Oh iya, soalnya tadi ada yang salah. Di mana yang salah tadi? Di bagian tanda balik menurut ilmu fikih. Harusnya cuman haid sama mimpi basah dibikinnya 4. Padahal yang betul cuman 2. Haid sama mimpi basah. Terus 1 sampai 10 berapa nilainya? 9. Ya. 1 sampai 10 berapa nilainya? 9. Oke deh, nilainya 9. Kemudian kita lanjut ke materi yang di sini. Tolong dibuka Aska. Fitra. Nanti ya Tas. Kelihatan? Judulnya ada di sini. Materi menyambut usia balik. Kita lihat ke sini. Dah. Secara bahasa balik artinya, ini kita hapus dulu ya. Balik artinya sampai. Secara istilah balik artinya kedewasaan bagi seseorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Haid itu darah yang keluar dari organ kewanitaan kita. Selanjutnya, yang kedua kita masuk ke sini. Ini yang maksud ibu tadi. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih, coba dibaca Tasya. Yang ini? Tentang tata aturan ibadah baik yang dengan Allah Atau yang berhubungan dengan sesama. Oke, kalau yang berhubungan dengan Allah itu namanya hubungan kita dengan Allah hablum minallah. Kalau dengan manusia namanya hablum minan nas. Hubungan dengan Allah itu maksudnya bagaimana, Bu? Cara kita beribadah. Manusia diciptakan ke bumi ini untuk beribadah. Kalau hubungan dengan manusia bagaimana, Bu, hablum minan nas? Baik dengan tetangga, saling menghargai, kemudian bergotong royong, silaturahmi. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Ihtilam merupakan tanda balik yang terjadi pada laki-laki. Ihtilam
adalah kondisi seseorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena bermimpi atau dalam kondisi tidak terjaga atau tidak tidur. Anak laki-laki akan mengalami ihtilam saat berusia 9 sampai 15 tahun. Jadi mimpi basah itu terjadi ketika kita tidur. Bagi laki-laki ya, perempuan tidak. Sadarnya pas pagi-pagi. Kalau sudah mimpi basah terus bagaimana, Bu? Dengan cara mandi wajib. Nanti kita pelajari sebentar ya. Ayat yang menjelaskan tentang ihtilam bahwa laki-laki itu mengalami mimpi basah terdapat dalam surat An-Nur ayat 59. Ini artinya, apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka minta izin seperti halnya orang yang telah dewasa sebelum mereka juga meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Silakan Tasya mau pipis, silakan. Kemudian kita lanjut yang kedua. Selanjutnya ini tentang haid bagi anak perempuan. Bu, laki-laki bagaimana? Tidak ada haid. Laki-laki hanya keluar mani atau mimpi basah. Apa itu haid, Bu? Tanda balik yang terjadi pada perempuan. Secara bahasa berarti sesuatu yang mengalir. Secara istilah adalah darah yang terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit, dan keluar pada waktu tertentu. Kalau misalnya normalnya itu haid itu 1 bulan 1 kali, rentang waktunya 1 sampai 7 hari. Paling lama haid itu sampai 15 hari. Berapa paling lama? 15 hari. Setelah itu kita tidak haid lagi namanya. Darah istihazah atau darah penyakit. Dan itu harus diperiksakan. Ya. Perempuan wajib mencatat siklus haidnya atau tanggal haidnya. Karena apa itu? Perhatikan ke depan. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang haid terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi haid itu, ya Allah aku hari ini mau haid. Enggak diminta, datang sendiri dia. Jadi besok aja lah haidnya. Enggak bisa, itu alamiah terjadi. Kenapa bisa haid, Bu? Karena perempuan punya, kalau laki-laki punya namanya sel sperma. Kalau perempuan namanya sel telur. Kalau sel telur itu tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi haid. Paham ya? Kalau sudah haid, bolehkah sholat? Tidak. Kalau sudah mimpi basah, bolehkah sholat? Tidak. Terus kapan Bu ketika sholatnya? Ketika sudah mandi wajib. Karena orang haid, orang yang mimpi basah itu dikatakan dia sedang berhadas. Hadas itu apa? Kondisi seseorang yang membuat dia tidak suci. Paham ya? Orang haid, orang mimpi basah itu tidak najis, tidak kotor. Mereka hanya tidak suci saja. Jadi cara mensucikannya dengan mandi wajib. Oke. Nanti Ibu jelaskan mandi wajib itu apa niatnya, bagaimana caranya. Kita jelaskan sebentar lagi. Nah ini. Haid memiliki tanda yang berbeda-beda pada setiap perempuan. Ada yang sebelumnya sakit perut, ada yang emosi meledak-ledak, timbul jerawat, kemudian ada juga yang demam, tidak enak badan, terus ada juga yang sakit pinggang. Jadi bermacam-macam. Perempuan yang satu ada yang sakit perut, perempuan satu lagi ada yang sakit pinggang. Satunya lagi ada yang sampai demam, pusing atau lemes, tiba-tiba pengen marah-marah gitu. Biasanya yang Ibu alami itu misalnya besok haid, hari ini sama kemarin itu rasanya udah pengen marah-marah aja. Pas datang haid perutnya sakit di sini. Bukan sakit kayak lapar, bukan. Bukan sakit kayak mau pup, bukan. Sakitnya beda, kayak di pelintir-pelintir begitu. Ada yang sakit pinggang sampai harus duduk. Kalau berdiri lama-lama nggak bisa, duduk lama-lama juga nggak bisa, harus tiduran. Ada juga seperti itu. Jadi bermacam-macam, ya. Jadi bermacam-macam. Kemudian siklus haid perempuan itu
bervariasi. Ada perempuan yang suci selama 27 hari, ada yang 21 hari, bahkan 15 hari. Ini yang Ibu bilang tadi. 1 bulan berapa hari? 1 bulan 30 hari. Kalau dia haid 15 hari, maka yang tersisa adalah 15 juga. Kalau orang haid sudah di atas 15 hari, segera periksa ke dokter. Berarti itu adalah penyakit. Karena batasnya haid itu sekitar 1 sampai 15 hari saja. Selebihnya dia dalam keadaan suci. Oke? Kemudian, lanjut lagi. Umur 15 tahun. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun, dia bisa dikatakan sudah balik, walaupun belum mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau seperti HAID, haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Hadas besar tadi ada 2. Ada haid, ada mimpi basah. Dengan cara apa? Mandi wajib. Bagaimana tata caranya? Ini posternya. Mandi wajib. Yang pertama, mencuci kedua tangan. Praktekkan. Anggap saja depan kita ini keran. Duduk saja. Anggap saja keran. Cuci tangan dulu. 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya sini 3 kali. 3 kali boleh. Sini langsung 3 kali juga boleh. Yang kedua, mencuci alat kelamin kita. Cebok seperti biasa. Pastikan sudah tidak ada lagi misalnya habis pup, gak ada lagi pupnya. Habis pipis, sudah bersih dari pipis. Ya. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri. Kita cebok pakai tangan kiri. Kita bersihkan. Misalnya ini keran ya, kita bersihkan, kita basuh-basuh. Bersih. Setelah itu berwudu. Berwudunya seperti apa? Seperti kita mau sholat. Berwudu. Seperti kita mau sholat. Pertama wudunya gimana? Cuci tangan. Terus habis itu hidung, setelah itu muka, setelah itu tangan dari ujung jari sampai siku. Jangan kebalik, jangan begini. Begini. Dari ujung jari sampai siku. Setelah itu mengusap sebagian rambut. Setelah itu telinga. Setelah telinga kaki sampai mata kaki, nggak usah sampai lutut. Mubazir sampai mata kaki saja. Mata kaki tahu? Yang bentuknya seperti mata ini di sini. Setiap orang punya ya, setiap orang punya. Setelah itu sudah selesai wudhu, kita menyela-nyela rambut gini. Ini dari kita begini ya, kita sela-sela gini. Ini Bu. Ya, gunanya apa? Biar ketika mandi wajib ini seluruh tubuh harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu kita siram air dari sebelah kanan sunahnya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Bu, kalau tangannya sakit bagaimana? Pakai tangan kiri. 1. Bu, kalau nggak dari kanan Bu, langsung aja 1. Ya terserah, sunahnya dari sebelah kanan ya. Kemudian setelah itu Bu, mau pakai sampo boleh, mau tidak pakai sampo juga boleh. Jadi sampo atau sabun itu opsional atau pilihan saja, tidak dipakai juga tidak apa-apa, dipakai juga lebih wangi ya kan Tasya? Iya. Iya silakan. Ya, boleh tayamum. Kalau tidak bisa kena air. Lanjut, niat mandi wajib. Kita tidurkan Ibu ya. Nawaitul. Wusla. Lirofil. Hadasil. Akbari. Fardolillahi ta'ala. Kapan kita baca? Ketika mau mandi. Lupa Bu, baca dalam hati kalau sudah di kamar mandi. Setelah itu
kita mau lanjut gosok gigi, kita mau lanjut gosok-gosok badan pakai body scrub atau apapun itu terserah. Ya, ini dia niatnya. Ini tata cara mandi wajibnya. Kemudian ini niat mandi wajibnya. Kalau tidak mandi wajib bagaimana, Bu? Misalnya dapat tadi malam mimpi basah. Dia tidak mandi wajib langsung sholat subuh. Tidak bisa. Soalnya tidak sah. Karena syarat sah itu adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nanti bertanya ya. Tanda balik menurut ilmu biologi. Nah ini. Ya. Coba ini dibaca di papan tulis ini, perubahan fisik meliputi baca ban yang di papan tulis Ibu, wajahnya. Ya. Oke, kumis, jenggot, jambang, kumis, jenggot, jambang, tumbuh. Kemudian tumbuh rambut pada alat kelamin. Kemudian di rambut ketiak juga tumbuh. Setelah itu apa lagi? Aduh ini. Mana tadi? Apalagi nih, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, suaranya terdengar lebih berat, badannya juga cepat besarnya, gerak jadi aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Jadi jangan heran kalau laki-laki itu makannya banyak, tubuhnya kekar, kakinya atas. Kemudian kita lanjut setelah itu, nih, laki-laki punya hormon namanya testosteron. Hormon ini yang mempengaruhi perkembangan mentalnya laki-laki. Laki-laki itu biasanya pemikirannya lebih cuek, tenang, dan rasional. Jadi kalau ada laki-laki cuek tuh jangan kayak cuek banget sih jadi laki-laki. Memang begitu. Bawaannya dari lahir memang begitu. Selanjutnya, untuk perempuan namanya hormonnya progesteron. Biasanya dia gampang nangis, kemudian suka merasa kasihan, empatinya biasanya tinggi. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sel sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Itu yang Ibu bilang tadi, ya. Terus kita lanjut lagi. Kewajiban pada usia balik, apa yang pertama? Sholat fardu. Ada berapa tadi? 5. Subuh, lanjut. Sholat itu adalah tiang agama, hukumnya wajib. Yang kedua menutup aurat. Dan yang ketiga, tadi laki-laki dari mana ke mana? Sampai lutut. Kalau perempuan? Sampai seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga mencari ilmu atau menuntut ilmu. Nah, ini kesimpulannya. Balik itu artinya adalah dewasa. Oke. Kemudian Ibu udah selesai menjelaskan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke mengerjakan soal lembar kerja yang dikerjakan sendiri-sendiri di kelompoknya, di tempatnya masing-masing. Oke, silakan diangkat kursinya rapi-rapi. Silakan yang sudah kembali ke tempat duduknya. Ini disusun lagi. Tulis namanya, kelasnya, tanggalnya. Iya.
Kerjakan yang ABC 1 sampai 10. Silakan dalam 5 menit. 1 sampai 10 saja. Tidak, nama pendek saja boleh. Boleh. Silakan. Pakai pena juga boleh, pensil juga boleh, silakan. Asal jangan pena merah saja. Kerjakan dalam waktu 10 menit. Namanya pendek saja, silang atau bulatkan. Perintahnya itu bagaimana? Baca. Silakan cepat. Cepat nulisnya. Langsung nomor 1 di sini. Satu sampai 10 saja. 1 sampai 10 saja. Kalau sudah, silakan dikumpul ke depan. Oke, Kinaya sudah, Hanum sudah. Yang lain Ibu tunggu. Kemudian ini Fitra. Terus ini Aska. Sudah berapa orang ini ya? Ada Dava, Tasya, Zebran, Aska, Fitra, Kinaya, Hanum, dan Kansa. Setelah itu Maisa. Ya selesai. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Oh, udah semua. Oke. Terima kasih sudah mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Kemudian kita simpulkan sebelum kita tutup. Kita simpulkan dulu.
dari yang udah kita pelajari hari ini. Bahwa balik artinya, secara bahasa artinya apa? Sampai. Secara istilah? Kedewasaan. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah haid dan juga mimpi basah. Setelah itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, nafsu makan meningkat, tumbuh jakun, suaranya membesar, tumbuh rambut di mana? Di ketiak dan juga kemaluan. Pertumbuhan tubuh menjadi cepat. Pinggul membesar. Payudara membesar, suara membesar juga. Ototnya kekar dan kuat. Oke. Usia balik itu dimulai pada 9 tahun sampai berapa? Kalau laki-laki itu mimpi basah. Kalau perempuan haid. Haid itu bagusnya dari hari pertama sampai berapa hari? Batasnya 15. Kalau sudah di atas 15 tahun belum haid bagi perempuan, belum mimpi basah bagi laki-laki, maka dia sudah dikatakan balik atau dewasa. Karena batasnya di usia 15 tahun. Setelah sudah balik, setelah kita sudah mimpi basah, sudah haid, kita wajib ada 3. Apa yang pertama tadi? Sholat fardu. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, menutup aurat. Kalau kita tidak kerjakan yang 3 ini, berarti kita sudah berdosa. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, Ibu ada PR untuk kamu, silakan dicatat. Buatlah, boleh pakai pena, boleh pakai pensil. Buatlah ringkasan materi. Buatlah ringkasan materi tentang materi. Buatlah ringkasan materi tentang materi menyambut usia balik. Materi menyambut usia balik dalam bentuk lihat tulisan Ibu yang di depan, mind mapping. Dalam bentuk mind mapping. Mind mapping. Oke, sudah? Duduk. Oke, kalau sudah, ada yang belum? Sudah semua ya? Materi hari ini jelas? Kita ketemu di minggu depan dengan materi selanjutnya. Tolong dipersiapkan di minggu depan kita ketemu lagi PAI masih dengan Ibu di jam yang sama. Kita akhiri hari ini dengan membaca doa. Kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Silahkan. Boleh pulang semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dulu Bu. Ya. Silakan bukunya tadi dikumpulkan ya, bukunya ya.
bukunya ya. Udah pulang. Tunggu nanti, nanyanya nanti. Silakan pulang. Hati-hati ya. Woi, Kakak. Astagfirullah.